Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dan jangan lupa tersenyum. Pada 4 seri video sebelumnya, saya sudah membongkar kebohongan seorang blogger yang telah memposting sejumlah puisi yang saya sebut dengan istilah sajak-sajak Chairil Anwar palsu. Namun, seperti yang sudah saya katakan dalam video sebelumnya, kini yang mungkin menjadi pertanyaan Anda adalah, kenapa kebohongan sang blogger bernama Ali Ridho itu penting untuk saya bongkar? Apa masalahnya dengan saya? Nah, inilah yang akan menjadi materi utama dalam perbincangan kita kali ini selama beberapa menit ke depan. Saya merasa punya kewajiban untuk memberikan jawabannya secara gamblang sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah saya selaku seorang pegiat literasi dan sastra Indonesia. Sebab meskipun hanya melalui media YouTube dan bukan dalam bentuk karya tulis ilmiah, saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan dalam beberapa seri video saya di kanal YouTube ini tidak jauh berkisar dari dunia keilmuan. Karena itu, silakan simak lagi video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dan seperti biasa, jangan lupa siapkan secangkir kopi pahit sebagai sajen ritual ini sambil menikmati ocehan saya. Oke, lanjut Mang. Sahabat sekalian, agar duduk perkaranya menjadi lebih jelas, sebelum melanjutkan obrolan ini, izinkan saya untuk mengulang pertanyaan tadi. Kenapa kebohongan sang blogger tersebut penting untuk saya bongkar? Apa masalahnya dengan saya? Nah, dalam kaitan ini, perlu saya tegaskan bahwa secara pribadi nggak ada masalah dengan saya. No problem. Bahkan secara personal, saya sendiri tidak pernah mengenal sang blogger bernama Ali Ridho ini. Saya juga tidak tahu persis apakah nama tersebut memang nama aslinya ataukah justru cuma nama bohongan juga. Tidak penting bagi saya untuk melacak dan membahas siapa dia sebenarnya. Hanya saja tindakannya yang sangat tidak terpuji itu niscaya akan berimplikasi negatif terhadap dunia perpuisian di negeri ini. Bahkan bisa meluas lagi memasuki ranah sejarah sastra dan dunia pendidikan di negeri ini. Kenapa bisa begitu? Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, setidaknya ada 3 catatan penting yang akan saya kemukakan dalam kesempatan ini, khususnya tentang dampak negatifnya terhadap dunia sastra, perkembangan literasi, dan dunia pendidikan kita di tanah air. Pertama, terkait dengan ketokohan Chairil Anwar sendiri, kebohongan yang telah dilakukan oleh sang pemilik blog puisi cinta permaisuri bernama Ali Ridho ini secara langsung jelas telah mencoreng nama besar sang penyair legendaris Indonesia ini. Sebab ketika banyak orang mengutip teks puisi-puisi yang dipostingnya itu, lalu menyebutkan karya Chairil Anwar, ada kemungkinan teks-teks puisi tersebut akan dikutip ulang oleh pembaca lainnya dengan menyebutkan karya Chairil Anwar juga. Artinya, kesalahan demi kesalahan akan terus berlanjut dan terus berlanjut, sehingga semakin lama semakin meluas kesalahan itu, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sejarah sastra Indonesia. Nah, jika ini kemudian yang terjadi, maka kebohongan individual yang telah dilakukan oleh Ali Ridho tadi akan menyebar secara pandemis di negeri ini dan segera berubah menjadi kebohongan kolektif alias kebohongan berjamaah secara tidak disadari. Sebab berapa banyak orang yang secara tidak sadar sudah tertipu karena ulahnya yang penuh muslihat itu.
mereka akan mengatakan sajak-sajak semisa cinta dan benci, terima kasih guru, dan 12 sajak Ali Ridho lainnya sebagai karya Chairil Anwar. Dalam konteks ini, kebesaran nama Chairil Anwar jelas telah tercoreng karena pasti akan banyak orang yang beranggapan setidak-tidaknya menduga-duga bahwa sang penyair besar Indonesia ini ternyata juga menghasilkan sajak-sajak recehan, puisi kelas anak-anak yang sangat rendah kualitas sastranya. Kasihan nasib nama besarmu, Chairil Anwar. Sementara kau sendiri kini sudah tak mungkin lagi untuk komplain atas pencatutan namamu itu karena jasadmu sudah lama terkubur di TPU Karet Bifak, Jakarta sejak 28 April 1949 silam. Belum lagi kalau kita bicara tentang ketokohan Taufik Ismail yang namanya juga telah dicatut oleh sang blogger pembohong ini. Entahlah nasib penyair atau sastrawan Indonesia lainnya. Selanjutnya, sebagai catatan yang kedua, kelakuan buruk sang blogger ini secara tidak langsung juga telah merusak peta kepenyairan dan jagat perpuisian di tanah air. Bahkan dapat merusak sejarah dan perkembangan sastra Indonesia pada umumnya. Sebab entah bersumber langsung dari postingan Ali Ridho sendiri di blog pribadinya itu maupun dari para pengekornya, yang jelas dalam beberapa tahun terakhir ini saya temukan banyak sekali beredar sajak-sajak Chairil Anwar palsu tersebut di dunia maya, baik di laman-laman internet, di blog pribadi maupun di kanal-kanal YouTube. Teks-teks puisi tersebut kini banyak dikutip di halaman-halaman blog maupun laman-laman internet dan dengan jelas menyebutkannya sebagai karya Chairil Anwar. Demikian pula di banyak kanal YouTube, kini dengan mudah dapat kita temukan video-video baca puisi yang dengan jelas pula menyebutkannya sebagai karya Chairil Anwar. Padahal sepanjang masa hidupnya, Chairil Anwar sendiri tidak pernah menulis puisi tersebut. Nah, celakanya lagi, beberapa sajak Chairil Anwar palsu ini ternyata kini juga telah beredar di kalangan publik sastra di negeri jiran Malaysia. Jadi, sungguh ini merupakan sebuah kecelakaan sejarah bagi jagat sastra Indonesia. Ketiga, sebagai catatan yang terakhir, kebohongan yang telah dilakukan oleh sang pemilik blog puisi cinta permaisuri ini pada gilirannya juga dapat berimplikasi buruk terhadap dunia literasi dan pendidikan kita. Faktanya, belakangan ini saya temukan pula bahwa sajak-sajak Chairil Anwar palsu tersebut juga banyak beredar di kalangan orang-orang pendidikan, khususnya dalam bentuk video baca puisi di sejumlah kanal YouTube. Sebab kalau kita cermati lagi sejumlah kanal YouTube yang kontennya berisi video-video baca puisi yang katanya karya Chairil Anwar itu, ternyata para pembaca puisi atau pemilik akun YouTube tersebut umumnya berasal dari kalangan guru, siswa, terutama siswa SMA, SMK, dan mahasiswa, khususnya mahasiswa PGSD, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan mungkin pula ada beberapa mahasiswa yang berasal dari fakultas atau jurusan lain. Bayangkan, andai kata kelak di antara guru itu ada yang menulis buku pelajaran, minimal menjadikannya sebagai bahan ajar di sekolah dengan materi yang menyesatkan itu, maka kesalahan tersebut jelas bisa menjalar hingga ke anak cucu. Sejarah sastra Indonesia akan menjadi jungkir balik. Perkembangan dunia literasi kita juga akan mundur. Lalu dunia pendidikan di tanah air pun akan menjadi runyam dan penuh kebohongan. Alhasil, dengan membongkar kebohongan sang blogger bernama Ali Ridho ini, tentu bukanlah maksud saya untuk mempermalukannya. Hanya saja, saya ingin meluruskan sejarah sastra Indonesia sebelum benar-benar terlanjur bengkok
dan sebelum dunia pendidikan kita di tanah air akan menjadi semakin runyam. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan kepada setiap blogger dan netizen pada umumnya agar tidak ada lagi yang melakukan kebohongan serupa. Dan dengan catatan singkat ini, semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang berdusta atas nama Chairil Anwar, atas nama Taufik Ismail, W.S. Renda, atau siapapun. Oke sahabat sekalian, demikian dulu beberapa kefaktaan yang bisa saya sajikan berdasarkan hasil penelusuran sementara. Semoga saja video ini ada manfaatnya bagi Anda dan kita semua. Dan sebagai catatan pengingat, sampai di sini setidaknya kita sudah menemukan 14 sajak Chairil Anwar palsu dengan rincian sebagai berikut. 1. Guruku A+, 2. Terima kasih guru, 3. Didikan keras, 4. Guruku nomor 1, 5. Guru terbaik, 6. Bintang, 7. Beberapa guru, 8. Cinta dan benci, 9. Tentara mandiri, 10. Pelangi warna-warni, 11. Panggilan hati, 12. Terjebak, 13. Belum jodoh, dan ke-14 atau yang terakhir, perampok jiwa. Oke sahabat sekalian, sebelum saya undur diri, perlu saya sampaikan pula bahwa perbincangan kita seputar sajak-sajak Chairil Anwar palsu ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Sebab kecuali ke-14 puisi yang sudah saya sebutkan tadi, masih ada beberapa sajak Chairil Anwar palsu lainnya yang kini juga sudah banyak beredar di media sosial atau di dunia maya. Namun untuk perbincangan kita dalam video-video selanjutnya, materi pembahasannya akan lebih saya fokuskan pada sajak-sajak Chairil Anwar palsu yang beredar di sejumlah kanal YouTube. Oleh karena itu, ikuti terus obrolan menarik ini dalam postingan video-video saya selanjutnya. Dan jika sekiranya Anda punya pemikiran atau data-data lain yang berbeda dan lebih akurat, silakan tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Salam puisi, salam sastra Indonesia.